Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala nikmatnya kepada kita. Salah satunya adalah nikmat kita bisa melaksanakan kuliah online sampai sekarang ini. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kami mempresentasikan, kami ingin perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ridani. Kemudian ada lagi 3 teman saya, Priyo Dwi Kurniawan, kemudian Raihan As-Sabiq, dan juga Ahmad Syahril Ramadhani. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sedikit mengenai saddu adzari'ah, yang merupakan salah satu metode yang digunakan dalam menentukan hukum Islam. Di dalam menentukan hukum Islam itu terdapat berbagai macam metode yang dapat ditempuh melalui ijtihad, seperti ijma, qiyas, al-istisan, dan juga salah satunya adalah saddu adzari'ah. Menurut pandangan kami, semakin banyak metode yang dapat dilakukan, maka akan memudahkan dalam menentukan hukum itu sendiri. Saddu adzari'ah adalah salah satu metode yang akan dibahas dalam pembahasan ini. Metode yang menentukan hukum melalui wasilah atau perantara. Dalam suatu perbuatan ada yang dinamakan perbuatan pokok dan ada juga yang dinamakan perbuatan wasilah atau perantara itu. Bila seseorang ingin membuat kue misalkan, maka sebelum membuat kue ia harus mempersiapkan segala hal yang harus ia butuhkan, seperti bahan dan alat, kemudian resepnya dan lain sebagainya. Perbuatan membuat kue tersebut bisa dikatakan sebagai perbuatan pokoknya. Dan selain dari perbuatan pokok tersebut, itulah yang dinamakan perbuatan wasilah atau perantara tadi. Menurut ahli usul, bahwa perbuatan wasilah atau perantara itulah yang dinamakan adzari'ah. Di pembahasan selanjutnya, kami akan mencoba membahas saddu adzari'ah, mencoba untuk membahas saddu adzari'ah secara mendalam. Antara lain membahas tentang apa itu saddu adzari'ah, kemudian kedudukan saddu adzari'ah, macam-macamnya, kemudian juga dalil-dalil yang menjadikannya sebagai salah satu metode dalam menentukan hukum. Saddu adzari'ah. Saddu adzari'ah terdiri dari 2 kata, yaitu saddu yang berarti menutup celah dan menutup kerusakan, juga berarti mencegah atau melarang. Sedangkan adzari'ah berarti jalan yang membawa kepada sesuatu atau wasilah secara baik atau buruk. Menurut Al-Qarafi, sad adzari'ah adalah memotong jalan kerusakan mafsadah sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut, meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan. Namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan, maka kita harus mencegah perbuatan tersebut dengan ungkapan yang senada. Menurut Asy-Syaukani, adzari'ah adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya diperbolehkan, namun akan ada sesuatu
hal yang menghantarkan kepada perbuatan yang dilarang. Sedangkan menurut ahli usul, saddu adzari'ah berarti mencegah sesuatu yang menjadi perantara pada kerusakan, baik untuk menolak kerusakan itu sendiri atau untuk menyumbat sarana yang dapat menyampaikan seseorang kepada kerusakan itu tersebut. Riba contohnya. Riba itu hukumnya sudah jelas haram. Dan segala hal yang menghantarkan terhadap riba atau perantara atau wasilah tersebut, maka itu yang harus ditutupi atau dihilangkan, diharamkan. Dan itulah yang dinamakan dengan saddu adzari'ah. Kemudian hukum dasar saddu adzari'ah. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menjadi dasar penetapan saddu adzari'ah. Yang pertama yaitu Quran Surah An-Nur ayat 31, yang artinya, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Hukum asal wanita memukulkan kaki di tanah itu boleh. Tapi karena menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi dapat diketahui orang, sehingga akan menimbulkan rangsangan bagi yang melihat dan mendengar, apalagi jika dilakukan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, sehingga bisa menjadi fitnah antara laki-laki dan wanita tersebut, maka perbuatan tersebut dilarang. Yang kedua, Quran Surah Al-An'am ayat 108. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan mereka lah tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Pada ayat tersebut, mencaci maki sesembahan agama lain termasuk al-dzari'ah yang akan menimbulkan adanya suatu kerusakan yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Berdasarkan teori psikologi Messianic Defense, orang yang Tuhannya dicaci kemungkinan akan membalas mencaci Tuhan orang yang sebelumnya mencaci. Oleh karena itu, sebelum balasan caci maki itu terjadi, maka larangan mencaci maki Tuhan agama lain merupakan tindakan preventif saddu al-dzari'ah. Kemudian kedudukan saddu al-dzari'ah berdasarkan as-sunnah. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya. Beliau kemudian ditanya bagaimana caranya seseorang lelaki melaknat kedua orang tuanya. Beliau menjawab, seorang lelaki mencaci maki ayah seorang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu orang tua lelaki tersebut. Imam Syatibi menjadikan hadis ini sebagai salah satu dasar hukum bagi konsep saddu adzari'ah. Berdasarkan hadis tersebut, menurut tokoh ahli fikih dari Spanyol, dugaan bisa digunakan sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam konteks saddu al-dzari'ah. Kemudian kaidah fikih. Di antara kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan saddu adzari'ah adalah menolak keburukan lebih diutamakan daripada meraih kebaikan. Kaidah tersebut merupakan kaidah yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah tersebut. Karena itulah saddu adzari'ah bisa disandarkan kepadanya
Hal ini juga bisa dipahami karena dalam saddu adzari'ah terdapat unsur mafsadah yang harus dihindari. Kemudian yang terakhir yaitu fatwa sahabat. Para sahabat sepakat tentang wanita yang bertalak suaminya yang sedang sakit penyebab kematiannya. Wanita tersebut tetap mendapatkan warisan sebab pentalakan tersebut dikhawatirkan bertujuan agar wanita yang tadinya istri tersebut tidak mendapatkan bagian warisan, meski pada kenyataannya si suami tidak memiliki niat tersebut. Kesepakatan para sahabat untuk mengkhisos pelaku pembunuhan secara keroyokan. Pada dasarnya hal ini tidaklah sesuai dengan aturan khisos. Namun ditetapkan hal tersebut sebagai saddu adzari'ah agar tidak menimbulkan pertumpahan darah. Oke, teman-teman semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Rizky ke bagian ketiga, yaitu pengelompokan Said Az-Zariyah. Said Az-Zariyah ini dikelompokkan menjadi beberapa sisi atau beberapa bagian. Yang pertama adalah berdasarkan pada dampak yang ditimbulkan. Menurut Ibnu Qayyim, berdasarkan dampak yang ditimbulkan, Said Az-Zariyah dibagi menjadi 4 macam, yaitu sebuah perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan. Yang kedua adalah suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan, namun disengaja menjadikannya sebagai perantara untuk terjadi sebuah perbuatan yang buruk dan merusak. Yang ketiga adalah suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan, namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu kerusakan atau keburukan. Dan pada biasanya keburukan tersebut terjadi meskipun tidak disengaja, dan keburukan tersebut lebih besar daripada kebaikan yang didapatkan. Yang keempat adalah sesuatu perbuatan yang pada dasarnya diizinkan atau diperbolehkan, namun terkadang bisa menyebabkan keburukan, tetapi kebaikan yang didapatkan lebih besar daripada keburukannya. Berikutnya adalah pada dari tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Pada bagian ini terbagi menjadi 4 macam, yaitu perbuatan yang sudah pasti membawa keburukan. Misalnya menggali lubang di tengah jalan di malam hari, ketika ada orang yang keluar atau melewati jalan tersebut, maka orang tersebut bisa terjatuh ke dalam lubang tersebut. Sebenarnya penggalian lubang diperbolehkan, namun di saat kondisi seperti itu dapat mendatangkan keburukan. Yang kedua adalah perbuatan yang jarang membawa kepada keburukan atau sesuatu yang tidak merusak, seperti menggali lubang namun di tanah sendiri atau di kebun sendiri, karena jarang atau tidak pernah dilalui orang, maka perbuatan seperti ini diperbolehkan karena tidak membawa keburukan. Yang ketiga adalah perbuatan yang kemungkinan membawa keburukan, misalnya menjual senjata kepada musuh yang bisa digunakan untuk membunuh, atau menjual anggur ke pabrik minuman keras. Yang keempat adalah perbuatan yang pada dasarnya mengandung kemaslahatan, tetapi kemungkinan juga membawa kemafsadatan. Misalnya jual beli kredit. Hal ini membawa kemaslahatan bagi sebagian orang, namun pada praktiknya sering juga terjadi kemafsadatan berupa riba. Imam Malik dan Imam Ibnu Hanbal lebih memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh praktik jual beli tersebut, yaitu menimbulkan riba. Dengan demikian, zariyah seperti itu tidak diperbolehkan. Berikutnya adalah dilihat dari hukumnya. Al-Qarafi membaginya menjadi 3 bagian,
yaitu sesuatu yang disepakati dilarang. Contohnya menggali sumur di tengah jalan, padahal tahu bahwa jalan digunakan untuk lewat dan dapat mencelakakan orang. Yang kedua adalah sesuatu yang disepakati dilarang, namun menyebabkan Yang kedua adalah sesuatu yang disepakati tidak dilarang, namun dapat menyebabkan sebuah perbuatan yang haram. Contohnya menanam anggur, ada kemungkinan dijadikan khamar, atau bertetangga, kemungkinan terjadi zina dengan tetangga. Yang ketiga adalah sesuatu yang masih diperdebatkan atau diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan. Misalnya memandang seorang wanita karena ada kemungkinan terjadi sebuah perbuatan zina. Ya, saya Ahmad Jalil Ramadhani akan menganalisis tentang Saddu al-Zari'ah. Menurut penjabaran di atas, yang dapat diketahui adalah Saddu al-Zari'ah itu adalah sangatlah penting dalam Islam. Namun banyak sekali umat-umat yang sering mengabaikannya. Dan dapat diketahui bahwa Saddu al-Zari'ah itu memiliki banyak dasar hukum di dalam Al-Quran. Terdapat pada surat An-Nur ayat 31, Al-An'am ayat 108, dan Al-Baqarah ayat 104. Dan Saddu al-Zari'ah itu memiliki peranan penting dan sangat dekat dengan manusia. Di dalam masyarakat sering terjadi sebuah persoalan dan perbuatan yang sebenarnya itu diperbolehkan, namun di sisi lain itu takutnya dapat mengakibatkan sebuah keburukan atau kerusakan yang terjadi. Dan dari apa yang telah dipaparkan di atas, Saddu al-Zari'ah itu adalah solusi alternatif dalam menghadapi suatu problematika hukum jika dihadapkan dengan perbuatan yang ada di dalam masyarakat. Kurangnya kesiapan dari hukum untuk mengantisipasi suatu problematika sosial dan bisa mengakibatkan hukum itu menjadi kaku serta tidak berguna. Oleh karena itu, para ahli hukum Islam di dalam menghadapi suatu perubahan tetap mengacu pada syarak serta nilai-nilai mafsadat dan maslahat. Dan oleh karena itu diharapkan dengan metode Saddu al-Zari'ah ini diharapkan hukum Islam itu selalu mengedepankan kemanfaatan dan kemaslahatan hukum. Sekian dan terima kasih. Kembali lagi bersama saya di sini yang bernama Rehana Sabik hanya akan menyimpulkan apa yang telah tadi dijelaskan oleh teman-teman saya tentang Saddu al-Zari'ah. Saddu al-Zari'ah adalah mencegah segala sesuatu yang menjadi jalan menuju kerusakan. Oleh karena itu, apabila ada perbuatan baik pun yang akan mengakibatkan terjadinya kerusakan, itu juga dilarang. Pada umumnya, semua ulama menerima metode Saddu al-Zari'ah. Hanya saja penerapannya yang berbeda-beda. Perbedaan tentang ukuran klarifikasi zariah yang akan menimbulkan kerusakan dan yang dilarang. Contohnya, sholat Jumat baik apa enggak? Berjamaah di masjid baik toh. Tetapi sekarang kita ada di dalam kondisi wabah corona. Apabila sholat Jumat tetap dilaksanakan, kita kan tidak tahu siapa yang positif corona, siapa yang ODP, siapa yang PDP, dan siapa yang tidak terkena sama sekali. Nah, kalau di dalam satu masjid itu ada satu atau dua orang yang positif, nanti akan menyebar jadinya semua orang, apalagi setiap habis Jumatan salaman, akhirnya menyebar. Itulah maka ulama MUI Indonesia sepakat untuk meniadakan sholat Jumat untuk sementara itu menggunakan metode Saddu al-Zari'ah ini. Nah, Saddu al-Zari'ah suatu perangkat hukum
dalam Islam yang sangat bagus jika diterapkan dengan baik sesuai dengan rambu-rambu syarok. Itu Azariah bisa menjadi perangkat yang betul-betul bisa digunakan untuk menciptakan kemaslahatan umat dan menghindarkan kerusakan umat. Apalagi jika diterapkan oleh setiap individu yang memang hendak menciptakan kesalihan sosial secara luas di tengah masyarakat, bukan demi kepentingan kelompok dan pribadinya. Seperti tadi itu bukan hanya Muhammadiyah doang, tapi seluruh umat Islam, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia, di Arab, di Irak, di Turki, semuanya. Kalau kemarin Erdogan bilang di Turki masjid itu tidak akan ditutup karena bahwasanya dengan menutup masjid akan menjadi kerusakan, itu hoak ya teman-teman. Sekali lagi itu hoak, karena masa tidak wabah seperti ini Erdogan tidak sepandai itu, waton saja, maksudnya nggak menutup masjid, karena itu sudah kesepakatan menggunakan metode satu Azariah. Oke, mungkin ini saja dari kami, kelompok kami ya. Apabila ada salah kata, salah ucap, apabila ada yang bid'ah, yang syirik, tinggalkan, jangan diikuti ya. Yang diikuti yang baik-baik saja. Apabila tadi kata saya ini sedikit bid'ah atau bahkan ahlul bid'ah, jangan diikuti. Yang diikuti ya yang ahli sunnah saja. Oke, anatul wafan kasirotan, nastawikum istiwaban, syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.